Acara selanjutnya, sambutan oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Muhammad Najih, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Bobi Hamzah Rafinus yang mungkin hadir secara daring, Bapak Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Dadan Supardjo Suharmawijaya, Bapak Irjen Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol Dr. Andes Tom Sitohir yang tadi sudah hadir, namun mohon izin karena ada kebetulan yang lain dan dalam hal ini diwakili juga oleh Bapak Arsan Latif. Ya, terima kasih. Bapak PLH Sekretaris Jenderal di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Inspektur Pak Marstiono, Bapak, Ibu-ibu wakil dari lembaga-lembaga yang diundang yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dari Kementerian Dalam Negeri dan juga kementerian terkait, para kepala perwakilan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia yang hadir secara daring, para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, para kepala pemerintahan daerah tingkat kota, kabupaten yang hadir secara daring, para camat, kepala desa yang juga hadir secara daring, dan para hadirin undangan sekalian yang baik yang hadir secara daring maupun secara luring. Pertama-tama tentu marilah kita bersama-sama bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia nikmat-Nya pada hari ini dapat memenuhi undangan keasistenan utama bidang 4 yang membidangi diantaranya adalah pemerintahan desa yang di bawah koordinasi Bapak Dadan Supardjo Suharmawijaya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh hasil yang memuaskan atau hasil yang optimal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintahan desa merupakan salah satu ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan di negara kita, sebagaimana dituangkan atau termaktub di dalam konstitusi kita, di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip dalam prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Implikasi berikutnya adalah kemudian pemerintah bersama DPR telah mengesahkan undang-undang tentang desa pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ini bermakna bahwa pemerintahan desa dan otonom masyarakat komunal di tingkat desa diberikan kewenangan yang besar untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan desa ya, dengan termasuk pengelolaan dana desa yang secara mandiri berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Hadirnya undang-undang desa ini menambah otonomi daerah ya, yang semula otonomi daerah itu hanya sampai di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kemudian berkembang sampai kepada yang paling ujung yaitu pemerintahan desa. Ini menggambarkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik itu kemudian menjadi lebih teratur, diatur dalam regulasi-regulasi yang pasti dan jelas di dalam penyelenggaraannya, namun yang kemudian perlu terus ditelaah, dikoordinasikan, diharmonisasi adalah
regulasi-regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tingkat daerah, di tingkat kabupaten kota sampai kepada tingkat desa. Hal ini diperlukan agar kemudian tidak memunculkan gejala-gejala raja-raja kecil yang kemudian seolah-olah memiliki kewenangan yang berbeda-beda antar satu komponen penyelenggaraan pemerintahan hingga sampai kepada pemerintahan di tingkat pusat. Dan ini kemudian yang menjadi masalah yang lain adalah pada aspek efektivitas, efisiensi dari penyelenggaraan pemerintahan maupun efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan anggaran. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam pasal 2 Undang-Undang Desa juga dijelaskan bahwa pemerintahan desa itu di bawah kendali kepala desa dan atau sebutan lain, ya, serta dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan kemudian di dalam pasal-pasal lanjutan, misalnya pasal 65, pasal 66 dalam peraturan pemerintah tahun nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang pemerintahan desa, di sana disebutkan bahwa perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa dengan berdasar kepada rekomendasi tertulis dari camat dan atau sebutan lain. Inilah yang kemudian banyak menimbulkan interpretasi di berbagai daerah yang ini kemudian banyak pengaduan-pengaduan ke Ombudsman. Di sini bermakna bahwa dalam tata kelola pemerintahan desa pasca hadirnya undang-undang desa ini sangat berbeda dengan tata kelola pemerintahan desa sebelumnya, di mana persoalan perangkat desa ini tidak banyak menimbulkan persoalan. Nah, pada era undang-undang desa, tata kelola pemerintahan desa telah diatur agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang tentu di sini memiliki aspek-aspek yang berkaitan dengan persoalan keterlibatan masyarakat di dalam mengambil keputusan. Bahwasanya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak serta-merta dilakukan sesuka hati oleh kepala desa. Namun sebaliknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ini yang kemudian persoalan efektivitas, sosialisasi, aspek penegakan hukum yang kemudian meninggalkan problem-problem sengketa di masyarakat terutama di tingkat desa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, meskipun demikian praktek pemerintahan desa di lapangan masih terus harus kita cermati karena masih jauh dari apa yang diharapkan dengan kehadiran undang-undang desa dan perangkat pelaksanaan yang lain. Karena kita seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa banyaknya laporan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa ini sangat berimbas kepada lembaga pengawas atau penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Nah, ini yang kemudian menjadi konsentrasi perhatian Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Kalau kita lihat datanya pada tahun mulai tahun 2016 sampai tahun 2023 ini, Ombudsman telah menerima pengaduan masyarakat sudah sebanyak 3.661 laporan terkait dengan substansi pedesaan. Jumlah tersebut menempatkan substansi pedesaan masuk dalam 10 besar laporan yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat kepada Ombudsman. Ini tentu yang dimaksud Ombudsman adalah Ombudsman di perwakilan dan juga di tingkat pusat. Pada data terbaru, substansi laporan pedesaan pada tahun 2020 sampai tahun 2022 menunjukkan dari 947 laporan. Sebanyak 300, jadi dari 947 itu 375 atau 40%-nya adalah laporan
yang berkaitan dengan permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dan ini tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Inilah yang kemudian membuat Ombudsman perlu melakukan rapid assessment yang karena ditemukan berbagai alasan mengapa terjadi pengaduan masyarakat terkait dengan masalah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini. Di antaranya yang banyak dilaporkan bahwa pasca pemilihan kepala desa yang terpilih kerap kali melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang berlaku. Itu salah satu temuan Ombudsman. Kemudian yang kedua, adanya perspektif kepala desa yang menganggap bahwa periodisasi masa perangkat desa itu sama dengan periode masa jabatan kepala desa. Jadi kalau kepala desanya berakhir, maka perangkat desa juga ikut berakhir. Yang ketiga, bahwa adanya fenomena surat keputusan kepala desa yang diterbitkan secara periodik, sehingga setiap perangkat periode SK berakhir dijadikan sebagai dasar pemberhentian. Ini beberapa mekanisme yang terjadi yang kemudian ini banyak dilaporkan ke Ombudsman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berdasarkan persoalan-persoalan di atas, maka dalam upaya mencegah maladministrasi tata kelola pemerintahan desa, maka Ombudsman kemudian melakukan rapid assessment yang outputnya nanti berupa saran perbaikan kepada instansi-instansi terkait yang tujuannya adalah untuk memperbaiki agar potensi-potensi terjadinya praktek maladministrasi serta untuk mencegah praktek-praktek maladministrasi dalam pelayanan publik, baik itu penyelenggaraan di pemerintahan desa maupun dalam konteks pengangkatan perangkat desa ini tidak terulang. Itu yang kemudian menjadi harapan kita. Jadi temuan dari rapid assessment ini kita harapkan bisa kita lakukan harmonisasi, sinkronisasi, regulasi sehingga nanti kejadian-kejadian yang serupa itu tidak terulang. Nah, kajian cepat atau kita disebut di dalam Ombudsman sebagai rapid assessment dilakukan oleh Ombudsman merujuk kepada pasal 7 huruf G Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman yang menjelaskan bahwa salah satu bentuk penyelesaian laporan masyarakat, Ombudsman juga bertugas untuk melakukan pencegahan maladministrasi. Jadi rapid assessment ini bagian dari upaya Ombudsman untuk melakukan pencegahan maladministrasi. Nah, salah satu langkah yang strategis adalah dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi sehingga pengaduan-pengaduan masyarakat seperti ini bisa kita hindari atau kita cegah melalui pengkajian regulasi sampai pada ranah yang paling teknis. Ini yang sudah dilakukan oleh keasistenan 4 yang kita harapkan dalam pertemuan ini nanti juga mungkin Pak Dadan sebagai penanggung jawab di bidang keasistenan 4 bisa menyampaikan barangkali konten ataupun kandungan dari hasil rapid assessment ini untuk bisa dipahami seluruh pemangku kepentingan agar hasil kita ini bisa segera direspon dengan baik. Tadi pertemuan informal dengan Bapak Inspektur Kementerian Dalam Negeri sudah ada kesepahaman untuk bisa kita lakukan tindak lanjut bersama inspektur-inspektur di daerah, barangkali dibuat satu forum yang diharapkan nanti ini menjadi salah satu forum diseminasi proses pengendalian maupun proses pengawasan agar tata kelola di dalam masalah yang dilaporkan masyarakat ini bisa segera diatasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itulah sebagian besar dari apa yang bisa saya sampaikan
sebagai gambaran tentang diadakannya forum ini. Mudah-mudahan dalam kaitan dengan kajian ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Tentu kami atas nama Ombudsman ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran dari Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi undangan kami, dan kita harapkan pertemuan ini bisa langsung terinformasi apa yang menjadi temuan atau harapan Ombudsman, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang lebih konkret. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam sehat untuk kita semuanya.